Ketika saya main petak umpet itu, saya nggak sengaja melihat seperti kereta kencana itu lewat di depan saya gitu. Dan ketika lewat itu dia arahnya pun ke arah pohon beringin yang itu gitu. Pertama masyarakat sekitar itu memang kalau dari kejadian itu banyak, jadi kayak ada yang pernah ketemu sama sosok ular besar gitu kan. Itu ularnya itu memang dari arah pohon itu turun gitu kepalanya gitu. Nah, banyak orang yang di luar desa saya pun kayak mengkeramatkan wilayah itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Telaga Sunyi, channel horor pengungkap misteri tanpa basa-basi. Kembali lagi bersama saya, Rohman. Kali ini saya sudah berada di salah satu tempat atau lokasi dari seorang narasumber yang akan membagikan ceritanya di Telaga Sunyi. Oke, langsung saja kita perkenalkan narasumber kita kali ini. Halo Mas. Ya, Mas. Iya. Silahkan Mas diperkenalkan ke teman-teman. Oh ya, teman-teman perkenalkan, nama saya Galih, asal saya Banjarnegara. Pekerjaan saya sehari-hari sebagai karyawan swasta. Ini mau mulai dari mana nih ceritanya nih? Mungkin sebelum kita masuk ke cerita intinya, boleh di-spill dulu Mas, dikasih spoiler. Mas Galih ini mau membawakan cerita tentang apa? Lebih ke ini ya, cerita ke pengalaman mungkin waktu saya kecil ya, di tempat saya, terutama di daerah saya gitu. Karena banyak kejadian-kejadian aneh yang dulu sempat memang saya alami sendiri. Oh oke, berarti tentang pengalaman dari Mas Galih sendiri ya? Iya. Ya oke, buat teman-teman penasaran bagaimana cerita lengkapnya, pasang headset kalian, tutup pintu rapat-rapat, here come the story. Jadi ketika saya kecil itu memang kan saya memang tinggal dengan ini ya, dengan kakek ya. Dengan kakek itu memang banyak kejadian-kejadian yang aneh di rumah kakek terutama kan. Terutama ketika saya kan orangnya suka kadang kalau tidur itu berjalan sendiri gitu kan. Iya, memang pernah suatu ketika memang saya itu yang saya ingat waktu dulu saya tidur, terus saya berjalan sendiri sampai membuka pintu rumah kakek. Nah, memang waktu sehabis itu saya berjalan sendiri tuh ke arah depan rumah kakek itu, memang yang ada pohon beringin besar itu. Karena kakek orangnya penasaran, karena saya itu kayaknya melakukan setiap itu berjalan itu tuh setiap hari. Jadi setiap malam itu saya berjalan tuh ke arah pohon beringin itu, pohon beringin itu. Nah, suatu ketika memang sama kakek saya dibiarkan, cuma dibunuh dari belakang. Ya, alhasil saya berjalan sampai ke pohon beringin. Di sebelah pohon beringin itu memang kakek langsung menyetop saya gitu. Langsung saya digendong balik ke rumah. Itu yang waktu saya yang kecil yang saya ingatnya waktu dulu ya. Jadi Mas Galih waktu kecil itu sering lagi tidur tiba-tiba berjalan sendiri kayak gitu? Iya, kayak gitu Mas. Dan jalannya itu langsung ke lokasi tertentu, yaitu tadi pohon beringin ya Mas? Iya, pohon beringin di depan rumah saya itu memang besar Mas. Itu besar, memang nggak tahu kalau umurnya nggak tahu, sekitar mungkin ratusan tahun mungkin. Dan memang pohon beringin itu memang dikeramatkan di daerah saya. Lalu ketika saya pernah juga itu waktu saya umur 8 tahun juga, waktu saya namanya anak desa kan main petak umpet ya Mas sama teman-teman itu. Ketika saya main petak umpet itu, saya nggak sengaja melihat seperti kereta kencana itu lewat di depan saya gitu. Dan ketika lewat itu dia arahnya pun ke arah pohon beringin yang itu gitu.
Itu kalau pengalaman saya pribadi ya. Belum lagi eh, apa cerita-cerita yang dari masyarakat sekitar gitu. Eh, Banyak ya kejadian-kejadian di situ ketika mungkin dari saya kecil, sebelum saya pun, atau mungkin setelah saya dewasa, itu memang banyak di situ. Jadi salah satu contohnya itu apa Mas? Jadi kejadian yang pernah terjadi di masyarakat di daerahnya Mas Gali sendiri itu tadi. Oh iya, itu banyak lah. Terutama masyarakat sekitar itu memang kalau dari kejadian itu banyak. Jadi kayak ada yang pernah ketemu sama sosok ular besar gitu kan. Itu ularnya itu memang dari arah pohon itu turun gitu kepalanya gitu. Terus banyak lah kejadian-kejadian yang memang di luar nalar gitu pada saat itu. Lalu apa ya, setelah saya dewasa itu memang baru tahu gitu bahwa ternyata memang di pohon itu memang benar-benar dikeramatkan oleh masyarakat sekitar, baik terutama oleh kakak saya sendiri yang ibaratnya kayak apa ya, merawat daerah pohon itu, karena memang kebetulan di sebelah pohon beringin itu ada pemakaman keluarga gitu. Cuman memang ada di sebelahnya lagi itu memang itu apa ya, kayak bentuk apa tuh ya, rumah kecil gitulah. Ya jadi semacam kayak cungkup kayak gitu. Iya, mungkin kayak gitu. Cuman kan namanya orang kesini kan udah nggak tahu ya itu apa gitu. Dan apa ya, banyak orang yang di luar desa saya pun kayak mengkeramatkan wilayah itu gitu. Karena banyak banyak sekali tuh orang-orang yang mungkin setiap malam tertentu, atau mungkin di nggak tahu, karena kayak acak gitu Mas. Nggak harus, atau mungkin saya nggak terlalu sering ini menjumpai ya, karena yang banyak menjumpai itu warga malahan, bukan saya sendiri. Cuma kadang warga tuh cerita gitu ke saya. Ya banyak lah cerita-cerita dari warga gitu lah. Ya, jadi kan tadi di malam-malam tertentu itu ada apa orang-orang yang datang ke makam tersebut ya Mas ya. Jadi mereka itu datang ke makam tersebut itu untuk apa Mas? Kalau datangnya, oh ya, makasih Mas. Kalau datangnya, maaf nih, saya Santai aja Mas. ngerokok dulu ya. Kalau datangnya itu sih nggak ke mungkin nggak ke makam keluarga saya ya Mas ya. Datangnya itu pada ke ini, karena di bawah pohon beringin itu ada mata air Mas. Dan memang mata air itu ya sepengetahuan saya nggak pernah surut airnya. Dulu itu pernah waktu musim kemarau yang panjang, waktu saya kecil itu memang banyak warga-warga dari desa sebelah pun ikut ambil air di situ gitu. Memang mata air itu nggak pernah kering. Dan ada beberapa cerita yang mungkin saya nggak tahu itu benar atau tidak ya. Memang ada yang bilang di situ banyak pusakanya, terus ada yang memang banyak yang melakukan ritual kayak mungkin penyucian, apa, pembersihan Pusaka gitu ya. kayak gitu. Terus juga ada juga yang kayak suka ngambilin itu untuk pengobatan. Terus ada juga yang apa, untuk persyaratan, nggak tahu apa itu. Karena ini pengalaman saya juga, saya punya teman kantor itu kaget gitu kan ketika waktu saya apa, bikin story di WA itu, temen itu pernah nanya, itu di mana bro gitu kan. Nah terus saya jawab, ya, itu di depan rumah. Terus kenapa emang gitu. Akhirnya dia telepon, dia cerita kalau dia itu pernah disuruh sama salah satu praktisi spiritual yang mungkin waktu itu dia datengin ya. Lalu untuk ngambil dari 7 mata air di daerah Jawa Tengah. Salah satunya itu di tempat saya. Ya kalau di apa sih namanya,
kalau saya sepengetahuan saya sendiri ya Mas, sebagai orang yang nggak tahu ya, nggak tahu hal-hal spiritual kayak gitu, kayak kok bisa gitu, padahal ya kan banyak mata air itu yang eh, di desa saya itu ada banyak juga mata air yang memang posisinya di bawah pohon besar gitu, atau mungkin di desa sebelah, tapi kok kenapa di situ gitu. Dan saya pun ya waktu itu masih biasa saja sih sebenarnya, nggak terlalu menanggapi yang terlalu serius gitu. Tapi ya itu salah satunya. Terus banyak juga kejadian yang saya sendiri itu apa namanya, kayak iya atau enggak sih gitu, kayak percaya atau tidak gitu, karena ya sering lah banyak kejadian-kejadian dan cerita-cerita masyarakat, ada yang sering melihat cahaya di situ, terus kayak mondar mandir, terus ya banyak Mas, harus saya ingat satu-satu dulu kayaknya hal kayak gitu, karena saking banyaknya kayak gitu ya, Mas, saking ya. banyaknya ya. Tapi kalau misalkan di Indonesia sendiri ya Mas, jadi paling familiar kan biasanya ada sosok penampakan tertentu seperti tadi Mas Gali sempat bercerita sempat melihat kereta kencana. Jadi kalau dari cerita masyarakat sekitar itu ada juga nggak Mas yang pernah melihat kereta kencana itu, atau wujud-wujud lain yang selain cahaya itu Mas? Kalau sepengetahuan saya, karena saya juga agak jarang di rumah ya Mas, itu nggak ada. Jadi yang melihat kereta kencana memang saya rasa cuma saya gitu. Cuman kalau mungkin orang mendengar itu ada beberapa yang kayak mendengar bunyi kereta itulah, jalan tuh kayak mana itu kan, dia jalannya begitu gitu kan, itu dengar aja gitu. Jadi kalau Mas Gali sendiri tadi selain dari sosok kereta kencana tersebut, ada nggak Mas selain itu Mas? Misal didatangi, karena itu kan konteksnya makam ya. Iya. Biasanya kan kalau terutama makam-makam yang diistimewakan seperti itulah. Jadi kayak ada sosok-sosok seperti ya orang-orang yang dianggap wali atau dianggap orang-orang istimewa lah. Nah kalau sosok-sosoknya sih belum pernah saya menemui sendiri ya Mas. Cuman yang beredar cerita itu di sumur itu namanya sumur Tinata atau Pinata gitu. Jadi, nah itu nggak tahu bener atau enggaknya ya. Cuman karena harus apa? Karena kakek saya juga sudah meninggal posisinya, jadi saya nggak bisa menanyakan. Mungkin ketika kakek saya masih hidup, mungkin bisa bercerita lebih banyak Mas. Karena yang paling mengetahui ya sebenarnya malah kakek saya sendiri gitu. Nah itu ada yang menyebut sumur Tinata, ada yang menyebut sumurnya sumur Pinata. Itu ceritanya pun ya simpang siur gitu, kayak iya atau tidak gitu. Ada yang bilang dulu itu, mohon maaf kalau salah ya nanti ya, itu memang ada dulu itu Kanjeng Sunan Kalijaga pernah ke situ gitu, terus menancapkan tongkatnya, makanya jadi dinamai sumur Tinatah atau Pinatah itu, terus muncul air untuk wudhu di situ gitu. Jadi yang saya tahu cerita itu aja sih, cuman kebenarannya itu saya memang belum tahu. Jadi kalau secara tidak langsung dari ceritanya Mas Gali tersebut, berarti tempat itu sebenarnya erat kaitannya dengan sejarah ya Mas ya? Iya, ada sejarahnya, karena dulu pun ada yang pernah apa namanya, kayak dulu itu tempat itu apa ya, sering untuk melakukan bukan ritual Mas, jadi kayak kebiasaan orang zaman dulu lah ketika akan mengadakan sebuah pesta perkawinan atau mungkin hajatan, ini hajatan, terus sebelum puasa gitu kan, apa ya bahasanya, sadranan atau mungkin ya. Itu memang sering kayak mereka tuh membuat masyarakat tuh apa, bikin tumpeng sendiri-sendiri, terus akhirnya pada selamatan di situlah kayak gitulah di tempat itu gitu. Itu dulu ada yang ngomong seperti itu sih. Tapi sampai sekarang masih ada nggak Mas tradisi itu? Jadi tumpengan di lokasi tersebut ya gitu? Udah nggak ada Mas, karena yaitu kebanyakan apa masyarakat sekitar tuh kayak mungkin udah cuek ya Mas, udah cuek yang pertama, terus banyak juga yang mungkin yang
apa ya, mungkin antara percaya atau tidak percaya. Terus ditambah lagi memang apa, kalau menurut saya tuh kayak ya lama-lama kalau nggak ada yang menjaga sebuah tradisi itu pasti akan hilang, Mas. Betul betul Mas. Betul. Ya, apalagi yang saya tahu memang yang menjaga itu memang dari kakak saya sendiri. Cuman saya malah nggak tahu nih sebenarnya gimana ceritanya gitu, karena malah justru yang lebih tahu mungkin malah orang-orang yang di luar desa saya sendiri, Mas. Karena kebanyakan orang itu beberapa kali datang gitu ke situ kayak bawa mobil malam-malam gitu kan, terus masuk ke area pemakaman keluarga saya gitu. Banyak orang-orang dari luar itu malah yang datang gitu. Malah saya sendiri, terus mungkin bapak ibu saya sendiri atau keluarga saya sendiri dan masyarakat di sekitar situ pun malah nggak tahu tujuannya apa gitu. Karena ya mereka datang itu menurut cerita antara jam 11 malam sampai jam 12 gitu. Itu kadang ada yang cuma pernah itu apa, memang bapak saya penasaran itu kan, didatengin lah ke lokasi kan, karena takutnya kan mungkin atau mau mencuri sesuatu atau apa, karena kan mencurigakan ya Mas malam-malam itu. Malam-malam gitu ya. Itu memang karena dia cuma ngambil air doang. Ngambil air gitu, ada yang memang katanya untuk lagi apa, mencuci pusaka atau ya kayak gitulah semacamnya. Tapi berarti kan tadi Mas Galih menjelaskan bahwa mungkin dari orang-orang luar malah lebih tahu tentang sejarahnya. Jadi ada nggak Mas orang luar yang datang ke situ terus, karena itu kan makam dari keluarganya Mas Galih ya, datang ke situ terus tiba-tiba menceritakan bahwa sebenarnya ini tuh sejarahnya itu istimewa loh. Jadi ada sejarah yang memang kaitannya itu erat, entah itu dengan perjalanan dari suatu kerajaan atau suatu apa babat wilayah kayak gitu. Ada nggak Mas yang kayak gitu? Sebenarnya itu setelah ya nggak tahu ya Mas ya, mungkin karena qadarullahnya dari Allah sendiri atau mungkin seperti apa. Memang di tahun 2020 sekitar itu 2020 itu memang ada ini ya, karena saya kan sedang belajar inilah apa, belajar ngaji. Belajar ngaji gitu kan. Ya, jadi memang ada teman-teman saya pun, terus ada dari apa kayak majelis zikir itu memang datang main kan, main gitu. Karena sebelumnya tuh saya ketemu dengan beliau lalu menceritakan tentang apa namanya kejadian di depan rumah saya itu. Akhirnya waktu itu beliau menawarkan ya udah kapan-kapan kita ke sana gitu. Karena pada saat itu saya tuh sebagai masyarakat itu pun kayak jenuh Mas, melihat orang kok kayak malam-malam gitu sering banget gitu datang ke situ, nggak jelas mereka tuh mau ngapain gitu. Kayak ada yang saya dapat dari cerita teman tuh, ada yang sering ngambilin pusaka di situ apalah segala macam. Saya tuh kayak jenuh aja begitu. Ketika saya cerita dengan beliau pun beliau menawarkan ibaratnya ayo kita coba zikir di sana, kita bersihkan tempatnya. Memang waktu itu saya pun ada suatu permintaan kayak coba kalau dikunci aja gimana sih gitu, biar tidak ada apa ya, kayak kemusyrikan atau apa sih bahasanya, saya nggak begitu paham. Intinya dibersihkan lah dari segala hal yang begitu. Ya waktu itu beliau menawarkan, akhirnya kalau nggak salah itu tanggal malam 17 Agustus tahun 2020 itu. Berarti 4 tahun yang lalu ya Mas ya? Ya sekitar 4 tahun yang lalu, sekitar 4 tahun yang lalu itu kita zikir di situ. Nah ketika zikir itu memang katanya ada yang beberapa orang itu melihat sosok ini, terus ya macam-macam Mas. Saya pun nggak melihat karena saya tuh nggak bisa melihat hal seperti itu. Ketika saya ikut zikir di situ pun, nah apa ya, kayak memang suasananya tuh kayak apa ya, kayak ada yang turun dari bawah pohon gitu kan, ada yang kayak mendekat gitu, atau apa ya bahasanya, kayak ya memang ada yang katanya melihat
banyaklah sosok di situ. Tapi yang paling bikin saya kayak penasaran itu ketika apa ini kita sebut pembina mungkin atau mungkin guru ya, atau ya, guru dari majelis tersebut lah ya. Itu menceritakan kalau ada sesuatu yang memang bikin beliau itu penasaran, tapi bukan di area pemakaman keluarga saya, Mas. Jadi sebaliknya malah. Iya, beda, nggak jauh dari situ, dari pohon beringin yang besar itu memang katanya ada sosok yang memang bikin beliau itu juga penasaran. Nah, waktu setelah itu beliau menanyakan hal tersebut kan. Ya, saya jawab aja seingat saya waktu itu, karena memang di situ itu kalau nggak salah dulu pernah ada yang itulah cungkup itu kan. Lalu beliau kayak menawarkan istilahnya gitu, banyak kemungkinan di situ ada makam, Mas, gitu kan. Nah, itu di situ. Terus beliau menawarkan, gimana kalau kita suatu saat nanti kita buka aja makamnya. Karena saya nggak tahu ya, jadi kayak ada rasa penasaran juga gitu kan. Terus kayak ada, oh, apa benar sih ada makam, orang sebelumnya juga cuman ada kayak cungkup gitu. Terus setelah kakek saya meninggal, bangunan cungkup itu kan sudah rata sama tanah, Mas. Jadi benar-benar tanah rata aja. Ya paling setelah itu ada ini rencana untuk membuka makam itu. Mungkin itu aja ya, Mas, ya, cerita dari saya. Oke Mas Galih, terima kasih sekali udah membagikan ceritanya dengan kami. Jadi sebelum closing mungkin saya ada beberapa pertanyaan, Mas. Jadi karena saya tertarik dengan cerita Mas Galih yang terakhir. Jadi kan kalau masalah apa penampakan dan lain-lain tadi sudah dijelaskan cukup lengkap. Lah di cerita Mas Galih yang akhir ini kan tadi apa ya, ada sosok guru dari sebuah majelis yang Mas Galih ikuti mengatakan di situ ada makom, Mas. Dan akhirnya gimana, Mas? Apa makom itu jadi dibuka atau tidak? Jadi dibuka. Berarti dibuka. Sekarang sudah diresmikan, Mas? Sudah dibangun. Sudah dibangun makomnya. Iya. Mungkin besok-besok kita bisa ke lokasi ya, Mas ya. Jadi saya penasaran dengan sejarah dari makom tersebut, terus juga tadi kan lokasinya berdekatan ya, Mas, dengan sumber airnya dan lain-lain. Jadi mungkin besok-besok kalau Mas Galih berkenan kita bisa ke lokasi, Mas. Boleh. Ya mungkin itu aja, Mas, pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih Mas Galih sudah meluangkan waktunya untuk datang ke Telaga Sunyi. Next time berarti akan kita sambung ke lokasi makam yang Mas Galih ceritakan tadi. Ya teman-teman, jadi itu cerita untuk podcast horor kali ini. Terima kasih sudah menonton video dari Telaga Sunyi. Tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, dan share video pada channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.